Bu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami dari Jenis Project akan mempresentasikan konsep 123 kepada kalian serta kepada ibu dosen dan aspek yang lain berdasarkan hasil dari riset yang sudah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurani Satria Yasmin sebagai admin officer. Kemudian, perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Putra Kanto sebagai strategi planner. Perkenalkan, nama saya Bakri Kulisyamuda sebagai kreatif director. Saya Marta Faridan Desmara sebagai kamera person. saya Nina Kirana sebagai art direction. Saya Novi Dwi Ramadan sebagai editor. Saya Raffi Renata Ardiansyah sebagai DOP. Dan saya Misal Permadi sebagai audio. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Jenis Project. Jenis Project sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya itu genius, di mana atas adanya kejeniusan yang kami miliki dapat kami tuangkan ke dalam proyek yang akan kami lakukan. Kemudian Jenis Project di sini di logo Jenis Project terdapat garis lengkung, di mana garis lengkung ini artinya pertumbuhan, di mana dari simbol ini kami berharap Jenis semakin tumbuh dan berkembang, namun tidak akan menyombongkan diri dan akan terus menunjuk layaknya ilmu tadi semakin berisi semakin menunjuk. Dan garis lengkung di sini dilambangkan dengan warna biru yang artinya adalah imajinasi, inspirasi, kecerdasan, dan kedalaman dalam menciptakan suatu karya atau ide. Kemudian ada 3 garis anak panah bersusun melambangkan kita semua harus berproses dari bawah terlebih dahulu. Dan tanda panah ini dilambangkan dengan warna hitam yang mengartikan keseriusan, di mana dalam kelompok kami akan mengutamakan keseriusan dalam target yang kami capai. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jobis merupakan UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, yakni dalam bentuk kerajinan rajut. Pemilik dari Jobis bernama Christian Indria S. Seorang pensiunan PNS. Galeri ini sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah pernah mengikuti beberapa event dan pameran di sebelum adanya pandemi. Galeri Jobis berada di perumahan Gria Santa D338 Jalan Soekarno-Hatta, dan sampai saat ini Jobis masih belum memiliki karyawan. Mungkin ini beberapa penyusunan timeline dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kesimpulan dari analisis SWOT, di mana pandemi sekarang tak menjadi hambatan untuk terus beradaptasi dan berinovasi menciptakan hal baru agar bisa survive menjalani hidup. Yang kedua, dengan lebih memanfaatkan media sosial untuk sarang promosi seperti memberikan promo dan juga aktif di marketplace. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan partner yang sudah ada untuk menambah kuantitas produk dalam memenuhi target permintaan konsumen di masa pandemi, dengan tetap memperhatikan kualitas produk tersebut. Untuk kreatif yang challenge situation, adanya pandemi menyebabkan menurunnya pesanan laju Jobis Craft yang sangat drastis, apalagi tidak adanya pameran dan event di masa pandemi, sehingga dengan begitu mempengaruhi perekonomian yang tidak stabil bagi Jobis Craft. Lanjut ke analisis situasi. Dengan adanya pandemi ini membuat menurunnya sektor ekonomi yang ada di Indonesia, membuat kegiatan masyarakat pun terhambat. Maka dari situasi itu, sebagai pemilik Bukris, sebagai pemilik Jobis Craft, ingin memiliki keinginan untuk membantu sesama dengan menitipkan saran yang ada di galeri Jobis, terus membuka kelas gratis untuk belajar mengajar. Nah, untuk problem statement di sini, masyarakat mengalami diskusi sosial serta disorganisasi karena pembatasan di luar rumah.
Untuk klien positioningnya, dengan adanya problem tersebut, pihak checklist memberikan fasilitas merajut gratis bersama owner dengan hasil merajutnya bisa dititipkan di galeri tersebut. Target audiens. Yang pertama ada demografi. Wanita yang berusia 20 sampai 25 tahun. Investasi dari Z. Kelas sosial yaitu kelas menengah SD ke D. Kisaran 2 juta sampai 3 juta 500. Dan yang kedua ada demografi, yaitu up to date dan suka memakai produk yang sesuai dengan tren. Ketertarikan yaitu menyukai sesuatu yang otentik, tertarik dengan kerajinan tangan. Dan yang ketiga ada geografi yaitu di Kota Malang. Yang keempat gaya hidup up to date dan suka memakai produk yang sesuai dengan tren. Ketertarikan yaitu menyukai sesuatu yang otentik, tertarik dengan kerajinan tangan. Target audience profile di Ratih umur 23, seorang wirausaha yang gemar menggunakan barang yang otentik seperti kerajinan-kerajinan tangan, mengikuti tren, dan suka berkumpul dengan banyak orang. Audience insight. Dengan adanya isu tersebut, audiens bisa lebih produktif sehingga dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan suatu karya, yakni berupa rajutan. Single-minded proportion, membantu untuk sesama dengan rajut. Terus substansinya dengan membantu sesama memberikan peluang yang sama kepada orang di sekitarnya melalui kelas gratis merajut yang telah dibuat oleh Joe Krishna dengan sebuah rasa empati, peduli, dan cinta untuk saling membantu satu sama lain antar manusia. Dan contohnya membangun suasana yang hangat, cinta, impian, dan kebaikan. Terus mandatorisnya membangun suasana yang hangat, cinta, impian. Klien meminta untuk memasukkan bahan rajutnya ke dalam iklan. Kemudian untuk medianya, kami nanti dari iklan yang tadi bikin akan dipublikasi melalui Instagram Reels dan YouTube. Mohon maaf, IGTV. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep iklan dan skrip yang saya tulis. Nah, di sini saya menulis skrip itu, saya nggak hanya melihat tentang data, tetapi kadang data tidak seharusnya kita cantumkan 100%. Karena di sini saya menulis tentang sebuah rasa, di mana di sini saya menceritakan tentang background-nya Bu Kris, kenapa dia mendirikan Joy Kris, kenapa dia peduli dengan sesama, kenapa dia peduli dengan antar orang. Padahal di waktu pandemi ini banyak sekali hal-hal yang orang yang dia rasakan. Nah, di sini saya ingin tuangkan ke dalam sebuah skrip yang sudah saya susun ke dalam 3 konsep. Yang pertama, ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang dimana yang kayak seorang lelaki yang memarahi ojol karena hal sepele. Nah, di sini menceritakan bahwa si lelaki ini memesan sebuah ojol untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu untuk meeting. Nah, di sini ojol sebagai manusia biasa, di mana menurut saya dia berhak untuk memarahi atau bahkan mengejudge si driver, karena mungkin si klien ini takut kalau ketinggalan meetingnya, atau enggak mungkin si Gojeknya atau si ojolnya itu yang memberi jasa itu kena macet apa. Nah, tahu-taunya ketika nyampe, seorang laki-laki ini memarahi si pengendara ojolnya. Tetapi si lelaki ini tidak menyadari bahwa si bapaknya ini mempunyai sesuatu hal yang spesial, yaitu tuli dan bisu. Nah, di sini pun si lelaki pun terketuk hatinya bahwa dia merasa bersalah sudah melakukan hal itu. Simpelnya seperti itu. Dan yang konsep kedua, ini saya lebih banyak menekankan Untuk storyboardnya,
bapaknya? Sudah sore, hujan, makin telat kalau gini caranya. Bapak dari mana aja? Oke, konsep yang kedua. Nah, premisnya yaitu seorang ibu yang mempunyai usaha rajut mengajak orang yang terdampak pandemi untuk bergabung di usahanya. Nah, di sini saya mengambil judul yang berjudul Merajut Rasa. Kenapa merajut rasa? Karena di setiap rajutan itu memiliki rasa. Hanya seni. Rajut itu adalah seni. Seperti halnya melukis. Setiap lukisan, setiap goresan itu mempunyai makna dan rasa. Di mana rasa itu bukan hanya cinta, tapi peduli, empati. Nah, di sini saya ingin menuangkan bahwa si pemilik Joykris ini seorang ibu-ibu tua yang dia rela untuk pensiun dini demi seorang anaknya yang ingin bahagia bersama keluarganya. Ibu Kris di sini nggak hanya tentang anaknya saja, tapi dia peduli akan orang lain di luar sana. Makanya kenapa di sini saya lebih menceritakan tentang background seorang ibu, di mana dia bisa survive. Dan di sini dia nggak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mengajak orang lain yang terdampak. Dan di sini dia tuangkan ke dalam sebuah rajutan dan itu bisa membantu sesama. Dan kenapa saya mengambil judul Merajut Asa? Karena itu. Oke, yang konsep 3, seorang ibu yang merindukan anaknya karena terpisah oleh jarak. Seorang ibu yang merindukan anak perempuan yang berada di perantauan untuk bekerja mengejar karir. Nah, di sini saya berceritakan tentang bagaimana sih memposisikan seorang ibu untuk melepas anaknya untuk meniti karir atau mencari ilmu. Nah, dengan adanya pandemi, semua bakal terbatas, semua bakal tidak seperti halnya yang biasa. Di sini saya memposisikan bagaimana kerinduan seorang ibu dan khawatirnya dan cintanya kepada anaknya, karena semua harapan, semua tujuan dan cita-cita dituangkan ke dalam sebuah mimpi dan mimpi itu disampaikan kepada anaknya. Nah, di sini anaknya saking kena WFH, work from home, dia begitu sampai lupa bagaimana orang yang selama ini dia sayang dan selama ini orang yang menyayangi dia, mensupport dia, bahkan banting tulang hingga berdarah-darah, dia lupakan. Tetapi ada satu momen di mana dia mengingat sebuah boneka kecil yang ibunya berikan ketika ia masih SD, dan disitulah dia mulai flashback dan dia mulai sadar bahwa material bukan hal segalanya, tapi cinta yang bisa membuat apapun menjadi bahagia. Itulah statement dari saya sebagai kreatif director. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya storyboardnya. Gimana kabarmu? Ibu khawatir banget dengan kamu. Baik-baik saja. Sudah makan dan sholat belum? Jadi sekian presentasi dari Jenis Budget. Kemudian maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum ke Pak Fuad, Ibu Kris mungkin silakan memberikan feedback dulu dari data yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok, apakah sudah sesuai dengan data yang memang dengan situasi yang memang dialami oleh Joykris Trust. Terus kemudian dari 3 konsep yang ditawarkan tadi itu apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada dan sesuai dengan ekspektasinya Bu Kris gitu.
Ya, yang data-data yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sesuai dengan saya. Terus yang untuk 3 konsep sepertinya saya masuk yang konsep kedua, karena memang itu ya itulah saya ya, karena memang ada sejarah saya buat galeri untuk anak saya terutama yang spesial. Ya, sementara nanti bisa ditambahkan lagi Bu. Ya, sekarang kita dengarkan dari Pak Fuad. Teman-teman Bu sudah ngasih masukan dan membantu teman-teman mahasiswa. Oke, teman-teman. Dari presenter terakhir, aku bisa mendapatkan kesan kenapa kok proposal kalian kayak gini. Agak keras ya, agak keras kepala ya. Kayaknya. Here's the thing, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di dunia kreatif kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak punya data. Kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bisa bikin karya, bisa. Tapi apakah karya kalian bisa dirasakan oleh penonton? Itu kita butuh data. Permasalahannya di sini adalah, kalian di riset klien, riset audience, kompetitor, kalian satuin dengan SWOT. Karena SWOT-nya kalian satuin, kalian nggak bisa bikin analisis TOWS. Analisis TOWS itu kalau S ketemu O, W ketemu T, jadinya kayak gimana gitu kan. Kalau kalian kehilangan analisis itu, akhirnya di current situation kalian ngambang. Di current situation masih ngomongin ekonomi Indonesia yang panjang, sementara posisinya dari Ibu Jokris Craft di sini, itu kecil aja. Kalau current situation-nya kalian nggak tahu, atau kalian tahu tapi tidak disampaikan waktu pitching, nggak bakal ada yang mau funding proyek kalian. Kalau ini adalah pitching kuliah, oke, nggak ada hubungannya sama duit. Tapi kalau kalian di industri bikin kayak gini, udah dilempar kalau salah. Nggak bisa. Kalau klien kalian adalah Jokris Craft, di-highlight dong kliennya, kebutuhannya apa. Bahkan kalau Ibu tadi barusan tidak menyampaikan, oh ada galeri, kan ada sejarah, karena ada anak yang dirawat gitu kan, kami nggak tahu loh Bu, karena tidak ditulis di sini. Sehingga, di analisis situation saat kalian mau menuliskan membantu orang buka kelas belajar gratis, itu ngapain? Kan tidak masuk akal di mana satu kondisi usaha lagi minus, mau bantu orang lain. Kecuali tadi ada latar belakang sosial, kedekatan dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus itu. Akhirnya, begitu kita masuk ke mana nih? Problem statement, kalian problem statement-nya tidak berdasarkan kasusnya Jokris Craft. Ada problem statement berarti di iklan kalian itu merujuk pada masalah. Gimana caranya masalahnya kelar? Nah, karena di sini problem statement-nya adalah disfungsi sosial, disorganisasi, PSBB, nggak ada hubungannya. Nggak bisa. Akhirnya kan, client positioning-nya nggak ada, advertising objektifnya nggak ada. Apa sih tujuannya Jokris Craft buat bikin ILM? Ayo, menurut kalian apa? Kenapa Ibu harus bikin ILM? Padahal secara bisnis lagi turun. Harusnya yang dibutuhkan adalah iklan komersil. Tapi kenapa harus bikin ILM? Silakan dijawab. Dari saya ya Pak,
Nah, ini kenapa dari Jokis membutuhkan ILM itu, karena melihat dari kondisi sosial yang seperti itu di masa pandemi, posisinya lagi turun, lagi ini, semua lagi membutuhkan uang, lagi membutuhkan kayak gini, tetapi karena kondisi sosialnya yang secara emosional sudah terikat dengan gimana membantu, karena lebih membantu sesama kan. Dari itu Bukris pengen menaikkan ini, bagaimana peduli, menaikkan rasa peduli di masa pandemi gitu. Jadi mengingatkan kepada semua orang, oke, kita susah, tetapi tidak ada salahnya ketika kita membantu orang semampu apa kita, itu yang kita berikan. Oke, kenapa nggak itu yang di-highlight? Serendah apapun posisi kita masih punya ruang untuk berbagi. Kenapa itu nggak dimasukkan ke problem statement, turun ke advertising objektif, sehingga konsep kalian bisa ke sana gitu. Akhirnya kan meluas, ada ojol yang dimarahin, itu kan tidak sesuai dengan statement barusan. Meskipun kita rendah, kita tetap harus bisa membantu sesama. Tapi ada ojol dan ada penumpang. Ini udah hierarki. Satu lebih tinggi. Failed kan konsep satumu. Terus kita ke konsep kedua. Ini seorang ibu punya usaha rajut, mengajak orang lain terdampak pandemi gitu kan. Oke, masuk. Tetapi hook-nya di mana? Apa yang bikin orang mau ngelihat video ini? Sementara kalian, kalau di Instagram, di TikTok, 0, sekian detik awal nggak cocok, udah di next loh. Hook-nya di mana? Kemudian di konsep ketiga, makin ngaco lagi. Tapi at least di sini, aku tahu bahwa kalian melakukan riset. Tapi datanya nggak dipakai. Sebenarnya kalau kalian tetap mau melanjutkan proyek ini, benerin dulu dokumennya. Benerin dokumennya, terus konsep nomor 2 yang tadi dipilih oleh Bu Kris, yang memang relate dengan hasil riset kalian, itu didetailkan. Karena pengalaman dari kelompok-kelompok kakak tingkat kalian yang, audiovisual itu cuma syuting aja. Oh, kelar kalian. Waktu editing, bahannya nggak ada. Yakin. Karena tidak ada detailing di dokumen. Jadi, posisi kalian aman karena teman kalian bisa menjelaskan dengan mudah. Gitu. Posisinya Bu Kris memang tidak positif. Memang terkena dampak pandemi. Tetapi tetap ingin berbagi. Tinggal gimana caranya 3 detik awal orang tetap mau nonton. Kalau kalian memang mau ngambil sisi kemanusiaan, sisi emosional, cek ke iklan-iklan Thailand. Mereka ngolah emosinya bagus nih. Yang itu kalau bisa kalian replikasi, masukkan ke sosoknya Bu Kris, kemudian orang-orang yang diajakin ikutan merajut juga orang-orang yang khusus mungkin, dan kalian bisa capture emosi mereka di kamera, itu bisa bagus. Oke, itu tadi, detailing lagi ya, hati-hati, daripada ribet di belakang. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin? Memang pada saat pandemi memang sangat menurun, tapi masih ada di sana. Okay. Saya membuka galeri ini, membuka teman UKM lain untuk masukkan barang di tempat saya. Kebetulan ada aja teman saudara datang laku, tapi tidak seandar sebelumnya. Biasanya. Intinya saya ingin berbagi tempat, berbagi apa ya, supaya teman-teman yang susah itu masih bisa barang-barang saya tolong. Iya. Itu yang selama ini saya lakukan. Itu kan akan sangat luar biasa kalau misalnya video dari mereka bisa pendek,
kemudian menyentuh, sehingga kita share di grup WhatsApp UKM kan sering share, ini ada, itu masih mau ditonton. Soalnya kalau misalnya konten di share lewat WhatsApp grup, orang ada limit mau nonton, jangan terlalu panjang gitu.